Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan perayaan Jumat Agung. Yesus ditangkap pagi-pagi buta dan akhirnya diadili, kemudian disalibkan. Banyak orang pengikut Kristus yang malu, yang menutup diri, menutup wajah, menyembunyikan identitas karena Yesus yang disalibkan. Kita hanya bisa memandang wajah Yesus yang tersalib. Inri Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sungguh-sungguh hari yang memilukan. Yesus yang dieluk-elukan akhirnya disalibkan. Dan para pengikutnya menyembunyikan diri, lari, malu mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai junjungannya. Bahkan orang yang paling dekat, Petrus, itu pun menyangkal Yesus. Petrus yang nantinya menjadi batu karang gereja, akhirnya menyangkal Yesus sampai ayam berkokok. Banyak orang yang ikut-ikutan terlibat untuk teriak menyalibkan Yesus, padahal dia pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para wanita-wanita itu pun hanya bisa menepuk dada dari kejauhan. Bagaimana membayangkan sedihnya Yesus, membayangkan para murid, para pengikut yang masih setia itu selalu melihat sebagai suatu yang absurd. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan kebanyakan pengikut Kristus yang tadinya percaya bahkan minta disembuhkan Yesus, itu pun menutup diri, menutup identitasnya, tidak berani mengakui sebagai teman dekat. Dan ini disimbolkan dengan jawaban-jawaban Petrus. Ketika Petrus ditanya oleh seorang wanita dari hamba-hamba, Petrus menjawab, Bukan aku. Engkau juga sahabat dari orang itu. Bukan, aku tidak kenal orang itu. Ketika seorang prajurit bait Allah juga bertanya, Loh, kamu juga, saya melihat kamu bersama Yesus yang disalibkan. Petrus mengatakan, bukan, mungkin salah orang. Dan akhirnya Petrus menyangkal 3 kali dan melihat bagaimana lemahnya dia dengan simbol ayam berkokok. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun kadang juga mengalami hal yang sama. Kita selalu menyembunyikan diri, takut diketahui identitas kita sebagai pengikut Kristus. Banyak di antara kita yang tidak mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan kita karena jabatan, karena suasana yang tidak kondusif, dan juga karena mungkin kita juga malu, tidak mau menunjukkan identitas kita. Ketika di warung, di rumah makan, kita makan dan kita malu-malu untuk membuat tanda salib sebelum makan. Ketika kita dalam pertemuan-pertemuan, kita masih malu atau tidak mau terus terang menunjukkan siapa identitas kita. Dan itu kadang-kadang membuat kita menjadi ragu-ragu dengan Yesus. Hal ini sudah dicontohkan para pengikut Kristus ketika Yesus disalib. Mereka mengalami sedih. Bahkan ketika tidak percaya, mereka pun memilih menyangkal Yesus.
Kesedihan itu menggelayuti para murid yang setia. Mereka masih mengharapkan Yesus satu-satunya penebus, pemimpin yang membebaskan mereka. Namun ternyata Yesus disalibkan. Judas pun menyerahkan Yesus. Maka suasana hari ini penuh dengan kesedihan. Pagi sampai siang hiruk pikuk orang mengikuti penyaliban Yesus. Hiruk pikuk orang menghujat Yesus. Jam 3 sore Yesus pun menghembuskan nafasnya. Semua gelap. Para murid pun gelap. Mereka pulang dengan membawa tanda tanya dan putus asa. Mengapa orang yang saya andalkan itu ternyata habis disalibkan, tidak memberi pengharapan? Mengapa yang orang beranggapan akan berbuat sesuatu mukjizat bagi dirinya sendiri, tetapi tidak terjadi? Yesus pun dalam proses perjuangan batin mengalami suatu perang batin yang dalam. Yesus mengalami ketakutan. Bahkan ketika malam di Taman Getsemani sebelum ditangkap, Yesus berdoa sampai peluh keringatnya mengeluarkan darah karena saking ketakutannya. Ya Bapa, kalau boleh singkirkan cawan ini daripadaku. Gambaran ketakutan Yesus. Tetapi ketika Yesus merasakan ketakutan itu, dia mendapatkan kekuatan dari malaikat, kekuatan Bapa sendiri. Kemanusiaan Yesus yang dominan pada saat mau disalibkan, proses penyaliban ini, maka seakan-akan yang ilahi meninggalkan dia. Kemudian malaikat menguatkan dia dan akhirnya doanya berubah dari ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sekarang doanya, Bapa, cawan ini harus kuminum. Semuanya kuserahkan kepada Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa itu yang utama. Maka kita juga lihat bagaimana ketika Yesus disalibkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah kesepian, kesendirian, kesakitan yang paling dalam dari Yesus. Merasa ditinggalkan Bapanya, Tuhan, ditinggalkan yang ilahi, dilucuti keilahiannya, dan akhirnya dia pun merasa ditinggalkan. Tetapi setelah itu Yesus mengatakan, sudah selesai. Semuanya selesai dan Yesus menyerahkan nyawanya. Itulah puncak dari keselamatan manusia, puncak dari kesetiaan Yesus, bahwa Anak Allah setia sampai mati untuk mengangkat manusia keluar dari dosa-dosanya, bangkit untuk mempunyai harapan sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dengan wafatnya Yesus, semua habis, hilang, semua pengharapan runtuh, kesombongan hancur. Tetapi kita pun nanti pelan-pelan akan tumbuh harapan karena kebangkitan makam kosong. Dalam Injil Markus sangat bagus digambarkan. Mungkin asli Injil Markus tidak ada cerita tentang kebangkitan. Akhir tulisan Injil Markus yang paling kuno adalah bahwa makam kosong. Tetapi pada saat penyaliban, prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus, yang tidak percaya pada Yesus, bahkan dia orang Yunani, orang Romawi, dia mengatakan, sungguh orang ini orang benar, sungguh orang ini anak Allah.
Markus ingin mentahtakan Yesus, bahkan yang mengucapkan, mengakui Yesus sebagai anak Allah yang pertama kali adalah seorang prajurit Romawi yang sering disebut kafir. Tetapi dia melihat karya Allah itu karena melihat mukjizat dan bagaimana caranya kesetiaan Yesus diberikan untuk manusia. Saudara-saudari yang terkasih, mari hari ini kita renungi salib Yesus. Kita bertanya, kenapa Yesus sudi sengsara dan wafat di salib untuk kita? Kenapa Yesus setia dengan perutusannya? Lalu pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah saya perbuat bagi Yesus yang telah menyerahkan diri bagi kita? Apa yang sekarang sedang saya perbuat bagi Yesus yang tersalib? Dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk Yesus yang tersalib bagi kita? Pertanyaan yang telah, yang sedang, dan yang akan ini selalu kita bawa dalam setiap kegiatan, setiap permenungan, dan juga setiap aktivitas kita sehari-hari. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah kepada iman dan rahmat.